Apakah kamu pernah merasa hidupmu seperti diselamatkan entah oleh kekuatan apa? Pernahkah kamu hampir mengalami sesuatu yang buruk, tapi tiba-tiba semuanya berubah? Kecelakaan yang hampir terjadi, tapi kamu selamat. Orang-orang yang berniat jahat, tapi tiba-tiba menjauh. Rencana yang dirancang untuk menjatuhkanmu, tapi justru terungkap dengan sendirinya. Mungkin kamu pernah menganggap itu semua kebetulan. Tapi hati kecilmu tahu, ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Karena ini bukan soal keberuntungan. Ini soal perlindungan yang tidak kasat mata. Perlindungan yang sudah ada sejak kamu lahir. Bukan dari dunia ini, tapi dari mereka yang telah lebih dulu pergi, leluhurmu. Mereka tidak hanya meninggalkan nama atau garis keturunan. Mereka meninggalkan energi, doa, dan kekuatan spiritual yang kini hidup di dalam dirimu. Dan mereka tidak sembarangan memilih siapa yang mereka jaga. Kamu bukan jiwa biasa. Kamu adalah jiwa terpilih. Dan sejak awal kehidupanmu di dunia ini, kamu telah membawa sesuatu yang berbeda. Ada cahaya di dalam dirimu yang tidak semua orang miliki. Ada misi yang bahkan kamu sendiri belum sepenuhnya pahami. Tapi jiwamu tahu, kamu tidak bisa hidup seperti orang lain. Dan karena itulah, kamu dijaga. Dijaga dengan cara yang tidak selalu kamu sadari, melalui mimpi, melalui rasa tak enak yang muncul tiba-tiba, melalui keajaiban kecil yang muncul di saat genting. Itu semua adalah panggilan dari leluhurmu yang tidak pernah meninggalkanmu. Mereka membimbing, mereka melindungi, karena mereka tahu masih ada tugas besar yang menunggumu. Dan video ini hadir untuk membangkitkan ingatan itu di dalam dirimu. Bukan sebagai kebetulan, tapi sebagai konfirmasi ilahi bahwa kamu dijaga karena kamu dipilih. Sebelum kita melanjutkan, bagi kalian yang telah lama bersama, terima kasih dari hati yang terdalam untuk kalian semua yang sudah bergabung dan berlangganan di channel Pandangan Mata. Dukungan kalian adalah alasan mengapa channel ini bisa terus berjalan. Tanpa kalian, channel ini tidak akan berarti apa-apa. Terima kasih juga untuk setiap subscribe, setiap like, dan setiap komentar penuh semangat. Kalian luar biasa. Tinggalkan komentar dengan angka 99. Ini akan mengirimkan sinyal kuat ke semesta, memperkuat pesan yang akan Anda terima. Mengajak Anda untuk berfokus pada pelayanan, transformasi diri, dan siap untuk menutup babak lama dalam hidup Anda untuk membuka jalan bagi pengalaman dan pemahaman spiritual yang lebih dalam. Bab 1. Kamu terhindar dari banyak hal buruk tanpa penjelasan logis. Pernahkah kamu mengalami momen yang membuatmu terdiam lama setelahnya? Kamu duduk, memandangi satu titik, dan berpikir, barusan aku bisa saja celaka. Tapi, kenapa aku selamat? Kamu tidak bisa menjelaskannya dengan akal. Tidak ada penjelasan logis. Tidak ada alasan rasional. Tapi, kamu tahu, sesuatu telah menjagamu. Mungkin kamu pernah hampir naik kendaraan yang belakangan, mengalami kecelakaan. Tapi entah kenapa kamu batal. Mungkin kamu pernah berjalan sendiri malam hari, dan merasa ada sesuatu yang mengarahkan langkahmu untuk berbelok atau mempercepat langkah. Dan sesampainya di rumah, kamu dengar kabar bahwa sesuatu yang buruk terjadi di tempat yang barusan kamu hindari. Atau, ada orang yang ternyata menyimpan niat jahat padamu, tapi niat itu terbongkar tanpa kamu melakukan apapun. Seolah-olah semesta membongkar semuanya untuk melindungimu. Ini bukan hal biasa. Ini adalah perlindungan spiritual. Dan ini adalah salah satu tanda paling awal bahwa kamu adalah jiwa terpilih yang dijaga sejak lahir. Saat kamu masih kecil, mungkin kamu sering jatuh tapi tak pernah luka serius. Kamu mungkin pernah sakit berat, tapi pulih secara mengejutkan. Kamu tumbuh dengan banyak hal yang ingin menjatuhkanmu, tapi entah bagaimana kamu tetap berdiri. Dari luar,
Orang mungkin mengira kamu hanya beruntung, tapi mereka tidak tahu bahwa kamu dibungkus dalam energi yang sangat kuat. Energi itu adalah doa. Doa dari mereka yang datang sebelum kamu, mereka yang kini tidak terlihat tapi tetap hidup dalam wujud cahaya. Ya, mereka adalah leluhurmu. Mereka yang memilih untuk tidak melepaskanmu bahkan setelah kematian. Karena dalam garis keturunanmu ada sesuatu yang perlu dilanjutkan. Ada perjuangan yang belum selesai. Ada warisan spiritual yang harus dibangkitkan. Dan kamu telah ditandai sejak awal untuk menjadi penerus dari kekuatan itu. Setiap kali kamu selamat dari hal buruk, itu adalah cara mereka berbisik. Belum waktunya, tugasmu belum selesai. Kamu masih harus bangkit, membawa cahaya yang kami titipkan padamu. Mereka menjagamu, bukan karena kamu sempurna, tetapi karena kamu dipilih. Bahkan ketika kamu merasa tidak pantas. Bahkan ketika kamu merasa lemah dan tak layak. Perlindungan itu tetap ada. Karena mereka melihat sesuatu dalam dirimu, yang bahkan kamu sendiri mungkin belum menyadarinya. Dan kini, saat kamu mulai tersadar akan semua keajaiban yang pernah terjadi dalam hidupmu, saat kamu mulai mengingat kembali semua momen hampir celaka, tapi selamat. Itu artinya satu hal. Waktunya sudah dekat. Waktu di mana kamu harus mulai menapaki jalur yang sudah dipersiapkan untukmu. Bukan lagi untuk bertahan, tapi untuk membangkitkan kekuatanmu. Jika kamu merasa apa yang kamu alami selama ini terlalu ajaib untuk disebut kebetulan, maka itu bukan khayalan. Itu adalah konfirmasi dari semesta dan para leluhur bahwa kamu dilindungi. Karena kamu mengemban sesuatu yang lebih besar dari sekadar hidup. Kamu mengemban tujuan jiwa. Dan dalam tujuan itu, tidak ada yang namanya kebetulan. Bab 2. Kamu selalu merasa tidak sendirian. Ada malam-malam ketika kamu menangis sendirian. Di kamar yang sepi. Tanpa ada satupun orang yang tahu apa yang kamu rasakan. Tanpa teman yang bisa dihubungi. Tanpa keluarga yang bisa memahami, tanpa pelukan, tanpa suara penghiburan, hanya kamu, dan air mata yang terus jatuh. Tapi anehnya, di tengah sepi itu, selalu ada kekuatan yang membuatmu tidak hancur. Kamu mungkin pernah merasa rapuh, tapi tidak pernah benar-benar runtuh. Kamu pernah ingin menyerah, tapi entah dari mana, muncul kekuatan untuk bangkit, lagi dan lagi. Pernahkah kamu bertanya, siapa yang menyalakan kembali cahaya itu di dalam dirimu? Saat seluruh dunia terasa gelap, jawabannya, kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Ketika kamu merasa seperti tidak ada yang memihakmu, ada energi tak terlihat yang berdiri di belakangmu. Diameter, tapi nyata. Mereka tidak butuh suara untuk bicara, karena mereka berbicara lewat getaran, intuisi, dan keheningan yang menenangkan. Mereka adalah leluhurmu. Orang-orang yang pernah hidup sebelum kamu, yang pernah jatuh, pernah berjuang, pernah menanggung luka, agar kamu bisa berjalan lebih jauh dari mereka. Mereka tidak pernah pergi. Mereka hanya berpindah bentuk, dari daging dan tulang, menjadi energi perlindungan. Kamu mungkin tidak pernah melihat mereka secara fisik. Tapi, kamu pasti pernah merasakannya. Saat kamu hampir kehilangan harapan, dan tiba-tiba hatimu terasa sedikit lebih tenang. Saat kamu berbicara pada Tuhan, dan rasanya seperti ada yang mendengarkan lebih dulu. Saat kamu berdoa dengan tulus, lalu merasakan pelukan lembut dari sesuatu yang tidak bisa kamu jelaskan. Itu bukan ilusi. Itu bukan imajinasi. Itulah bentuk cinta dari leluhurmu, yang memilih untuk tidak membiarkanmu berjalan sendirian. Kadang mereka hadir dalam mimpi, tapi lebih sering lagi, mereka hadir dalam bentuk ketenangan yang tidak masuk akal. Perasaan bahwa semuanya akan baik-baik saja, meski belum ada jalan keluar. Mereka hadir dalam kekuatan yang membuatmu tetap berdiri saat semua alasan untuk bertahan telah hilang. Kamu mungkin tidak tahu siapa mereka satu persatu, tapi mereka tahu kamu. Mereka menyebut namamu. Mereka mengenal jiwamu. Dan yang paling penting, mereka tahu tugas besar yang kamu bawa, bahkan sebelum kamu lahir.
Leluhur tidak selalu berbicara lewat kata. Mereka berbicara lewat rasa. Dan jika kamu cukup tenang, cukup hening dan cukup sadar, kamu akan merasakan mereka. Di belakangmu, di sampingmu, di dalam dirimu, menjagamu, mendoakanmu, menyertaimu, tanpa perlu kamu minta. Karena perlindungan mereka bukan karena kamu memohon, tapi karena mereka sudah memilihmu. Dan pilihan itu tidak bisa dibatalkan. Jadi jika hari ini kamu merasa sendiri, ingat ini baik-baik. Kamu tidak sendirian. Kamu hanya dikelilingi oleh kekuatan yang tidak bisa dilihat dengan mata, tapi bisa dirasakan oleh jiwa. Dan kekuatan itu tidak akan pernah meninggalkanmu. Bab 3. Kamu memiliki intuisi yang tajam. Pernahkah kamu merasa ada sesuatu yang akan terjadi sebelum benar-benar terjadi? Kamu belum melihat buktinya, belum mendengar apa-apa, tapi jiwamu tahu. Entah itu perasaan tidak enak terhadap seseorang, keputusan yang terasa salah, meski tampak benar di atas kertas, atau justru keyakinan aneh bahwa semuanya akan baik-baik saja. Meski sekelilingmu sedang runtuh, itu bukan sugesti, itu bukan overthinking, itu adalah intuisi, dan kamu memilikinya dengan sangat tajam. Karena kamu tidak berjalan sendiri. Kamu membawa sesuatu yang sangat jarang dimiliki oleh orang lain. Warisan energi dari para leluhur. Mereka tidak hanya meninggalkan silsilah. Mereka meninggalkan penglihatan batin yang diwariskan lewat darah dan roh. Dan kamu adalah penerus dari penglihatan itu. Mereka berbisik bukan lewat suara, tapi lewat getaran. Mereka memperingatkan bukan lewat kata, tapi lewat rasa yang muncul tiba-tiba. Dan karena kamu adalah jiwa terpilih, kamu bisa merasakan bisikan itu lebih jelas daripada orang lain. Bukan kebetulan jika kamu sering merasa gelisah tanpa alasan, atau merasa ingin menjauh dari seseorang tanpa tahu kenapa. Itu bukan sikap negatif. Itu adalah perlindungan intuitif. Jiwamu sedang membacakan naskah yang belum tertulis di dunia nyata. Sadar atau tidak, kamu sedang membaca energi. Dan inilah kelebihan jiwa seperti milikmu. Kamu mampu merasakan apa yang belum terjadi dan tahu mana yang palsu meski ditutup rapat. Kamu juga mungkin mengalami sesuatu yang hanya kamu yang mengerti. Mimpi yang terasa lebih nyata dari kenyataan. Bukan mimpi biasa, tapi mimpi yang terasa seperti pesan. Simbol-simbol, sosok tak dikenal, pemandangan asing, atau bahkan pesan langsung dalam bentuk kata-kata. Kadang membingungkan, kadang sangat jelas. Tapi setelah kamu bangun, perasaan itu masih tinggal, seperti bekas energi yang tidak bisa hilang. Itulah salah satu sarana komunikasi roh-roh leluhur dengan jiwamu. Ketika dunia ini terlalu bising untuk menyampaikan sesuatu, mereka datang dalam bentuk mimpi. Di saat kamu paling tenang, paling jujur, dan paling bisa mendengar. Dan kamu tahu apa yang membuatmu berbeda? Kamu tidak butuh validasi eksternal untuk tahu mana yang benar. Kamu tidak selalu butuh alasan logis, karena kamu percaya pada rasa. Dan rasa itu jarang sekali meleset. Bahkan ketika orang lain menertawakan peringatanmu, atau menyebutmu terlalu sensitif, waktu akan membuktikan bahwa kamu tidak salah. Karena kamu diberi kepekaan yang tidak semua orang punya. Tapi kemampuan ini bukan hanya untuk menyelamatkan dirimu. Itu adalah alat spiritual untuk membimbing keputusanmu, untuk melindungi jalan hidupmu, dan suatu hari nanti, untuk menuntun orang lain juga. Semakin kamu menyadari kekuatan intuisi ini, semakin kamu akan paham bahwa kamu tidak pernah benar-benar buta. Jiwamu selalu punya cahaya kecil yang memandumu, dan cahaya itu adalah warisan dari mereka yang datang sebelum kamu. Mereka yang membisikkan pesan dari dimensi lain, melalui mimpi, rasa, dan sinyal batin. Jika kamu sering tahu, tanpa tahu bagaimana caranya kamu tahu, itu artinya kamu diberi kemampuan istimewa. Dan kamu diberi bukan tanpa alasan. Tugasmu adalah untuk mendengarkan lebih dalam dan mulai percaya pada bisikan yang tak terdengar oleh orang lain. Karena disitulah, petunjuk ilahi menuntun hidupmu ke arah yang sudah ditentukan.
Bab 4. Kamu sering melihat mimpi yang menyampaikan pesan. Ada malam-malam yang tidak biasa, malam yang bukan hanya membawa tidur, tapi juga membuka pintu antara dunia ini dan dunia yang tak terlihat. Dan di malam itu, kamu bermimpi. Tapi ini bukan mimpi biasa. Ini bukan sekadar bunga tidur. Ini adalah pengalaman batin yang terasa nyata, bahkan setelah kamu terbangun. Kamu mungkin pernah bermimpi berada di tempat yang asing, tapi terasa sangat familiar. Kamu mungkin pernah bertemu seseorang yang tidak kamu kenal, tapi terasa dekat dan penuh makna. Atau kamu pernah melihat simbol angka, cahaya, air, atau bahkan suara yang terus terngiang-ngiang bahkan saat siang hari. Beberapa mimpi bahkan muncul berulang kali, seperti rekaman yang diputar lagi dan lagi, seolah ada sesuatu yang sedang coba disampaikan. Jika itu terjadi padamu, jangan abaikan. Karena itu bisa jadi cara para leluhurmu berkomunikasi. Dalam keheningan malam, saat dunia terlelap, jiwamu menjadi paling terbuka. Pikiranmu tidak lagi dibatasi logika, dan batinmu menjadi ruang suci, tempat pesan spiritual bisa masuk tanpa hambatan. Dan disitulah leluhurmu hadir. Mereka menyampaikan sesuatu yang tidak bisa mereka ucapkan lewat dunia fisik. Karena dunia mereka dan duniamu dipisahkan oleh dimensi, tapi terhubung oleh jiwa. Mimpi adalah jembatan antara dunia kasat mata dan dunia roh. Dan hanya sedikit orang yang bisa berjalan melintasinya dengan kesadaran. Jika kamu termasuk yang sering mendapat mimpi yang penuh makna, itu bukan kebetulan. Itu pertanda bahwa kamu memiliki saluran spiritual yang terbuka. Banyak dari mereka yang sudah mendahului kita tidak ingin campur tangan dalam hidup ini, kecuali jika benar-benar penting. Dan jika mereka sampai datang dalam mimpi, itu karena mereka percaya kamu siap mendengarkan. Pesan itu bisa berupa peringatan, bisa berupa arahan, atau bahkan penguatan saat kamu nyaris menyerah. Mereka mungkin tidak berbicara dengan kata-kata, tapi pesan mereka disampaikan lewat rasa, perasaan damai, haru, ketakutan, atau desakan untuk berubah. Dan setelah kamu bangun, kamu akan tahu bahwa mimpi itu bukan sekadar mimpi. Itu adalah tanda. Sayangnya, banyak orang mengabaikan mimpi. Mereka terburu-buru bangun dan melupakan apa yang barusan dialami. Tapi kamu tidak seperti mereka. Karena di dalam dirimu ada bagian yang tahu bahwa mimpi adalah bentuk komunikasi suci. Jika kamu peka, kamu bisa menulisnya, mencatat pola-pola, mengamati simbol-simbol. Dan lama-kelamaan, kamu akan mulai mengerti bahasa mimpi itu sendiri. Leluhurmu ingin kamu tetap berada di jalan yang telah ditetapkan. Dan saat kamu mulai ragu, tersesat, atau terlalu sibuk dengan dunia, mimpi akan menjadi getaran spiritual yang membangunkanmu. Mereka mungkin tidak muncul setiap malam, tapi saat mereka datang, itu selalu tepat waktu, selalu membawa pesan, dan selalu penuh cinta. Jika kamu pernah bermimpi sesuatu yang membuatmu terdiam setelah bangun, jangan abaikan. Tanyakan pada jiwamu, apa yang sedang ingin disampaikan? Apa yang sedang diarahkan padaku? Karena semakin kamu mendengarkan, semakin terang jalanmu. Semakin kamu memahami, semakin kuat perlindungan yang kamu rasakan. Jiwa yang sering diberi pesan lewat mimpi adalah jiwa yang sudah dipersiapkan. Dan jika kamu merasa itu adalah kamu, maka percayalah, kamu tidak hanya bermimpi. Kamu sedang dibimbing. Bab 5. Kamu dilindungi dari orang-orang jahat. Pernahkah kamu merasa ada orang yang tampak baik di depanmu, tapi hatimu selalu merasa tidak nyaman? Atau kamu pernah berada dalam lingkaran yang penuh senyuman, tapi jauh di dalam, kamu tahu, tidak semua orang di sana ingin kamu bahagia. Dan anehnya, meski mereka mencoba menjatuhkanmu, semuanya gagal. Setiap rencana jahat yang mereka susun, entah bagaimana, terbongkar sendiri. Setiap niat buruk yang mereka lemparkan padamu, kembali menghantam mereka tanpa kamu perlu melakukan apapun. Kamu bukan sedang beruntung, kamu sedang dilindungi. Karena sejak kamu lahir, ada perjanjian spiritual yang mengikatmu dengan kekuatan dari dimensi lain.
Dan kekuatan itu tidak akan tinggal diam ketika seseorang berniat menyakitimu dengan cara yang tidak adil. Leluhurmu tahu siapa kamu, dan mereka tahu siapa yang diam-diam memusuhimu. Bahkan sebelum kamu sadar, mereka melihat apa yang kamu tidak lihat. Mereka mendengar apa yang kamu tidak dengar. Dan mereka bergerak, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk memastikan kamu tetap berada di jalur cahaya. Mungkin kamu pernah bertanya, kenapa hidupku seperti selalu dikelilingi orang bermuka dua? Kenapa aku sering merasa dikhianati oleh orang yang aku percaya? Jawabannya sederhana. Karena kamu sedang belajar membedakan cahaya dan kegelapan. Kamu sedang ditempa untuk peka terhadap energi. Tapi, kamu tidak pernah dibiarkan sendirian menghadapinya. Setiap kali kamu kecewa, setiap kali kamu merasa terluka oleh pengkhianatan, leluhurmu datang menyelimuti hatimu agar tidak hancur. Setiap kali kamu merasa tidak kuat, mereka meniupkan semangat agar kamu tetap berjalan. Dan ketika seseorang menyusun niat jahat terhadapmu, seringkali niat itu digagalkan dengan cara yang sangat ajaib. Kadang mereka jatuh dalam jebakan yang mereka buat sendiri. Kadang mereka tiba-tiba kehilangan kekuasaan untuk mengganggumu. Atau kamu tiba-tiba dipindahkan oleh semesta ke tempat yang lebih aman, jauh dari jangkauan mereka. Kamu adalah jiwa yang memiliki perisai energi. Bukan karena kamu kuat secara fisik, tapi karena kamu membawa cahaya yang ditugaskan untuk misi besar. Dan cahaya itu tidak bisa dipadamkan oleh niat jahat. Leluhurmu tahu bahwa cahaya ini tidak boleh padam sebelum waktunya. Karena itu mereka melindungimu dengan cara-cara yang mungkin tampak tidak masuk akal. Dan jika kamu melihat ke belakang, betapa banyak jebakan yang gagal menyentuhmu, kamu akan mulai sadar, kamu dijaga. Dengan serius. Dan di balik semua rasa sakit karena dikhianati, ada pelajaran bahwa kamu harus belajar berjalan sendiri, bahwa kamu harus memilih lingkungan dengan sadar, bahwa kamu tidak bisa membawa semua orang ke puncak yang kamu tuju. Karena tidak semua orang bisa bertahan di sekitarmu, bukan karena kamu egois, tapi karena energi leluhurmu terlalu terang untuk mereka yang menyukai kegelapan. Jadi, jika kamu pernah diserang, dijatuhkan, difitnah, atau direndahkan, dan kamu masih bisa berdiri hari ini, itu bukan semata karena kekuatanmu, tapi karena ada tangan tak terlihat yang memegang pundakmu setiap kali kamu ingin roboh. Dan jika kamu perhatikan baik-baik, kamu tidak hanya dilindungi, tapi juga didorong untuk naik lebih tinggi setiap kali seseorang mencoba menjatuhkanmu. Itu karena kamu tidak dipilih untuk menjadi korban. Kamu dipilih untuk menjadi saksi kekuatan leluhur, dan mereka masih bekerja dalam diam, dalam cahaya, dalam kamu. Bab 6. Kamu pernah mengalami keajaiban yang tidak masuk akal. Dalam hidupmu, pasti ada momen yang membuatmu diam dan berpikir, apa yang barusan terjadi? Momen ketika segalanya seharusnya runtuh, tapi tiba-tiba muncul jalan keluar, muncul pertolongan, muncul keselamatan yang datang di detik terakhir. Bukan karena kamu merencanakannya, bukan karena kamu memintanya, tapi seperti ada kekuatan yang mengatur semuanya dari balik layar semesta. Itulah yang disebut keajaiban. Keajaiban bukan selalu tentang hal besar yang dramatis. Kadang ia datang dalam bentuk yang sederhana, tapi mengubah arah hidupmu selamanya. Misalnya, ketika kamu sudah hampir menyerah, lalu tiba-tiba ada seseorang yang datang dan memberimu semangat, padahal kamu tidak pernah menceritakan apapun. Atau ketika kamu kehilangan sesuatu yang penting, pekerjaan, relasi, harapan, dan semesta langsung menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik, lebih damai, lebih sesuai dengan jiwamu. Itu bukan keberuntungan. Itu adalah tanda bahwa kamu tidak berjalan sendiri. Leluhurmu tidak hanya menjagamu dari yang jahat, mereka juga menata jalan hidupmu, agar kamu tidak keluar dari arah yang sudah digariskan. Saat kamu terlalu lelah untuk berpikir jernih, mereka hadir dalam bentuk kebetulan yang terasa terlalu tepat.
Saat kamu hampir mengambil jalan yang salah, ada saja sesuatu yang menghentikanmu atau mengalihkanmu ke arah yang seharusnya. Mereka bekerja lewat orang-orang, lewat situasi, lewat waktu. Kadang bahkan lewat penundaan yang saat itu kamu benci. Tapi kemudian kamu sadari, penundaan itu menyelamatkanmu dari sesuatu yang lebih buruk. Dan yang paling ajaib adalah, semua itu terjadi tanpa kamu sadari sedang dilindungi. Pernahkah kamu merasa tidak layak menerima pertolongan sebesar itu? Pernahkah kamu bertanya, mengapa aku diselamatkan padahal aku tidak sempurna? Itu karena perlindungan ini bukan soal pantas atau tidak. Ini soal penugasan jiwa. Kamu ditugaskan membawa sesuatu yang lebih besar, dan jiwa yang membawa tugas itu tidak akan dibiarkan jatuh sebelum waktunya. Leluhurmu tahu bahwa kamu mungkin goyah, tapi mereka tidak akan membiarkanmu gagal. Karena jika kamu gagal, cahaya yang mereka titipkan akan padam. Dan cahaya itu sangat penting untuk dunia ini. Maka mereka mengirimkan pertolongan dari arah yang tidak kamu duga. Lewat orang yang tidak kamu kenal, lewat peristiwa yang tak kamu rencanakan, lewat kebetulan yang terlalu akurat untuk disebut kebetulan. Dan saat kamu tersadar, kamu akan menangis bukan karena lemah, tapi karena sadar. Ada yang selalu menjagamu, bahkan saat kamu sendiri lupa menjaga dirimu. Keajaiban adalah bahasa roh. Dan hanya mereka yang punya ikatan spiritual dengan langit dan leluhur yang bisa merasakannya dengan begitu jelas. Jika kamu pernah mengalami keajaiban yang tidak masuk akal, itu bukan hanya untuk membuat hidupmu lebih mudah. Itu adalah konfirmasi bahwa kamu ada dalam pengawasan langsung dari kekuatan leluhurmu. Dan bahwa kamu sedang diarahkan menuju sesuatu yang lebih tinggi dari yang kamu bayangkan. Jadi jangan abaikan keajaiban-keajaiban kecil yang hadir dalam hidupmu. Karena seringkali, keajaiban adalah cara semesta berkata, kamu berada di jalan yang benar. Kami bersamamu. Jangan berhenti sekarang. Bab 7. Kamu merasa punya tanggung jawab besar, tapi tidak tahu kenapa. Sejak lama, ada perasaan yang tidak bisa kamu jelaskan. Perasaan bahwa kamu ditakdirkan untuk sesuatu yang lebih besar. Bukan sekadar sukses duniawi, bukan sekadar menjadi terkenal atau kaya raya, tapi sesuatu yang lebih dalam, lebih bermakna, yang seolah melekat di hatimu sejak kamu kecil. Seakan-akan ada misi yang belum kamu pahami, tapi kamu tahu, itu nyata. Kamu tidak bisa menjelaskannya pada orang lain, karena orang-orang akan menganggapmu terlalu serius, terlalu sensitif, atau terlalu spiritual. Tapi jauh di dalam dirimu, ada panggilan yang tak pernah padam. Semacam tanggung jawab yang tidak kamu minta, tapi terasa seperti bagian dari jiwamu. Dan jika kamu merasa seperti itu karena memang ada misi jiwa yang kamu bawa ke dunia ini. Bukan dibuat-buat, bukan ilusi, melainkan warisan yang dititipkan kepadamu sejak kamu lahir. Leluhurmu, orang-orang yang pernah hidup sebelum kamu, meninggalkan lebih dari sekadar nama keluarga. Mereka meninggalkan jejak spiritual, energi, doa, luka yang belum selesai, dan harapan yang belum tercapai. Dan sebagian dari itu dititipkan padamu. Kamu adalah kelanjutan dari garis yang panjang, dan dalam garis itu ada tugas yang belum selesai. Kadang kamu merasa harus menjadi kuat, padahal kamu sendiri butuh sandaran. Kadang kamu ingin berontak dan hidup seenaknya, tapi batinmu selalu menuntun untuk tidak melupakan siapa dirimu sebenarnya. Kamu merasa harus melindungi, memimpin, menyembuhkan, menyadarkan, atau menuntun, meski kamu sendiri sedang mencari arah. Ini bukan beban, tapi ini adalah tanda bahwa kamu terhubung dengan akar jiwamu. Kamu bukan orang biasa. Kamu adalah bagian dari pohon yang kuat. Dan kamu sedang tumbuh menjadi cabang yang paling kokoh. Rasa tanggung jawab itu hadir, bahkan saat tidak ada yang memintamu. Kamu peduli pada hal-hal yang orang lain anggap sepele. Kamu resah melihat ketidakadilan. Kamu mudah tersentuh oleh penderitaan orang lain, meski kamu sendiri sedang terluka. Itu karena jiwamu membawa kesadaran yang tidak dimiliki semua orang. Leluhurmu menanamkan di dalam dirimu suara yang tak pernah bisa kamu abaikan.
Suara itu berkata, "Jangan lari dari dirimu. Kamu membawa cahaya. Jangan padamkan itu." Misi ini bukan tentangmu saja. Ini tentang mereka yang akan datang setelahmu. Misi jiwa tidak selalu datang dengan peta yang jelas. Kadang ia datang lewat rasa gelisah, lewat pertanyaan dalam hati, lewat mimpi yang berulang, lewat situasi yang memaksa kamu untuk berubah. Dan perlahan, kamu mulai menyadari, hidup ini bukan hanya tentang mencari kebahagiaan, tapi tentang menemukan makna yang lebih tinggi. Kamu mulai ingin menyembuhkan trauma dalam garis keturunanmu. Kamu mulai berani menjadi berbeda dari keluarga besarmu. Kamu mulai memilih jalan sunyi demi sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Kamu merasa punya tanggung jawab besar, karena memang begitu adanya. Itu bukan tekanan, itu panggilan. Dan kamu tidak salah jika kamu merasa lelah. Karena jalan ini tidak mudah, tapi kamu tidak sendiri. Kekuatan dari leluhurmu berjalan bersamamu. Mereka tidak menyerahkan tugas ini tanpa pengawalan. Dan jika kamu ragu, lihatlah ke dalam dirimu. Ada sesuatu yang tidak bisa dipadamkan. Itu adalah cahaya yang diwariskan padamu. Dan selama cahaya itu menyala, kamu akan selalu dibimbing sampai tugas itu selesai. Bab 8. Kamu tidak pernah benar-benar bisa menjadi jahat. Kamu pernah disakiti, pernah dikhianati, pernah dipercaya, lalu dilukai. Pernah memberi segalanya, tapi dibalas dengan luka yang tak terlihat oleh siapapun. Dan di momen-momen tergelap itu, kamu sempat berpikir untuk membalas, untuk menjadi dingin, untuk menjadi orang yang tak lagi peduli. Kamu ingin membentengi diri, bahkan mungkin menjadi kejam, agar tidak terluka lagi. Tapi nyatanya, kamu tidak bisa. Kamu bisa marah, bisa menangis, bisa kecewa sampai tubuhmu gemetar. Tapi kamu tidak bisa berubah menjadi seperti mereka yang melukaimu. Selalu ada bagian dari dirimu yang menolak menjadi gelap. Itu bukan kelemahan. Itu kekuatan. Itu adalah tanda bahwa jiwamu dijaga tetap murni. Kamu bukan sembarang jiwa. Kamu adalah jiwa yang membawa misi yang lebih tinggi, dan karena itu, kamu tidak akan pernah dibiarkan sepenuhnya dikendalikan oleh kegelapan. Leluhurmu menjagamu, bukan hanya dari serangan luar, tetapi juga dari kemungkinan jiwamu sendiri menjadi keras karena luka. Mereka tahu bahwa kamu akan melalui banyak penderitaan. Mereka tahu kamu akan diuji lewat hubungan, kepercayaan, dan kehilangan. Tapi mereka juga tahu bahwa jiwamu harus tetap bersih, tetap lembut, tetap terang, karena kamu akan menjadi penyambung harapan bagi banyak orang. Dan untuk bisa menjalankan tugas itu, kamu tidak boleh kehilangan sisi paling suci dalam dirimu, belas kasih. Pernahkah kamu merasa aneh sendiri? Ketika orang lain bisa dengan mudah bersikap kasar, tapi kamu malah merasa bersalah setelah berkata sedikit tajam? Ketika kamu mencoba pura-pura tak peduli, tapi hatimu justru menjerit karena tidak bisa menjadi dingin seperti yang kamu harapkan? Kamu bukan terlalu sensitif. Kamu hanya membawa energi murni yang tidak bisa disesuaikan dengan kebencian. Banyak orang menyangka kamu lemah karena tidak membalas. Mereka tidak tahu betapa kuatnya orang yang memilih memaafkan, padahal memiliki semua alasan untuk membenci. Dan kamu telah memilih untuk tetap menjadi cahaya, meski hidup terus mencoba memadamkannya. Itu adalah tanda keagungan jiwamu. Itu adalah pertanda bahwa kamu bukan dari dunia yang sama dengan mereka yang hidup dengan dendam. Karena jiwa-jiwa terpilih bukan tidak pernah marah. Mereka juga menangis. Mereka juga kecewa. Tapi mereka memilih untuk tidak mewariskan luka itu kepada orang lain. Mereka mengubah rasa sakit menjadi doa, mengubah pengkhianatan menjadi kebijaksanaan, dan mengubah kehilangan menjadi kekuatan batin. Itulah yang sedang kamu lakukan. Meskipun kamu sendiri kadang tidak menyadarinya. Kamu pernah berada di ambang batas, tapi sesuatu selalu menahanmu. Sesuatu yang tidak bisa kamu jelaskan. Seperti ada tangan tak terlihat yang menenangkanmu, mengembalikanmu ke pusat hatimu yang penuh kasih.
Itu adalah perlindungan dari atas. Itu adalah suara lembut dari leluhurmu yang berkata, "Jangan berubah karena mereka. Tetaplah jadi cahaya yang kami titipkan. Dunia masih membutuhkan hatimu yang bersih." Jadi jangan salahkan dirimu karena kamu tidak bisa jadi jahat. Itu bukan kelemahan. Itu adalah pengakuan spiritual bahwa kamu dipilih untuk menjadi penerang, bukan pembalas luka. Dan saat waktunya tiba, orang-orang akan melihat bahwa kamu tetap utuh. Bukan karena tidak pernah disakiti, tapi karena kamu menolak, membiarkan luka itu mengubah siapa kamu sebenarnya. Bab 9. Kamu diberi kekuatan untuk bangkit berkali-kali. Kamu pernah jatuh, bukan sekali, tapi berkali-kali. Kamu pernah kehilangan orang yang kamu percaya. Pernah merasa tidak punya arah. Pernah berada di titik terendah, di mana kamu bahkan tidak yakin bisa bangun lagi. Tapi lihat dirimu hari ini. Kamu masih di sini, masih bernapas, masih bertahan, masih berjalan meski langkahmu goyah. Bukan karena segalanya mudah, tapi karena ada kekuatan yang tak terlihat yang terus menarikmu bangkit. Setiap kali dunia mencoba menjatuhkanmu. Kamu pernah menangis diam-diam, dengan tangan yang gemetar menahan kecewa, namun tetap tersenyum di hadapan orang lain. Kamu pernah merasa sendirian di tengah keramaian, tapi tetap memilih hadir dan memberi semangat untuk orang lain. Banyak orang tak tahu bahwa orang sekuat kamu pernah hancur di dalam. Tapi mereka juga tidak tahu bahwa kamu tidak pernah dibiarkan hancur terlalu lama. Karena setiap kali kamu runtuh, ada yang menopangmu. Bukan manusia, tapi kekuatan spiritual dari para leluhurmu yang menjaga agar kamu tidak hilang dari jalan yang seharusnya. Mereka tahu kamu harus melewati ini semua. Tapi mereka juga tahu kamu tidak akan dibiarkan sendirian. Itulah mengapa kamu bisa bangkit berkali-kali, sementara orang lain mungkin tidak bisa. Bukan karena kamu lebih kuat, tapi karena jiwamu ditopang oleh doa-doa yang lahir jauh sebelum kamu dilahirkan. Doa dari mereka yang pernah hidup dan mati sebelum kamu, yang mungkin tidak kamu kenal, tapi mereka mengenalmu. Karena mereka tahu, di tanganmu ada cahaya yang harus sampai pada generasi berikutnya. Mungkin kamu lelah. Mungkin kamu sempat ingin menyerah. Tapi kamu selalu kembali bangkit. Bahkan saat tidak ada lagi alasan untuk bertahan, kamu masih memilih melangkah. Dan setiap langkah itu menggetarkan semesta. Karena semesta tahu, jiwa ini belum selesai. Mereka yang dijaga bukan berarti tidak jatuh. Mereka tetap terluka, tetap kecewa, tetap menangis. Tapi mereka selalu punya kekuatan dari dalam yang tidak bisa dijelaskan, tidak bisa dibeli, dan tidak bisa dipadamkan oleh kegelapan manapun. Kamu memiliki kekuatan itu. Bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk menjadi saksi hidup dari kekuatan yang datang dari atas. Dan justru karena kamu sering jatuh, kamu belajar banyak hal yang orang lain tidak tahu. Kamu belajar memahami luka, belajar memeluk dirimu sendiri, belajar membangun kekuatan bukan dari luar, tapi dari dalam. Karena itu pula, suatu hari nanti, kamu akan jadi tempat kembali bagi orang lain. Kamu akan menjadi suara yang menenangkan, cahaya yang menuntun, dan bukti bahwa jiwa yang dijaga tidak pernah padam. Setiap kali kamu bangkit, kamu bukan hanya menyelamatkan dirimu sendiri. Kamu juga sedang membuktikan bahwa tugasmu belum selesai, bahwa nyala api di dalam jiwamu akan terus menyala, hingga waktumu tiba untuk bersinar terang. Bukan hanya untukmu, tapi juga untuk mereka yang selama ini berjalan dalam gelap. Jadi kalau hari ini kamu masih merasa rapuh, masih bertanya, sampai kapan? Ingat ini baik-baik. Kamu telah melewati hari-hari yang bahkan kamu kira akan menghancurkanmu, dan kamu akan melewati hari ini juga. Karena kamu adalah jiwa yang tidak bisa dipatahkan, bukan karena kamu kuat, tapi karena kamu dijaga oleh Yang Maha Kuat. Bab 10. Kamu merasa panggilan jiwa, itu semakin kuat.
Akhir-akhir ini kamu mungkin sering merasa gelisah. Bukan karena tekanan hidup, bukan karena masalah duniawi, tapi karena ada sesuatu yang bergerak dari dalam. Sebuah nispu rasa yang sulit dijelaskan. Seolah ada suara halus yang memanggilmu. Bukan dari luar, tapi dari dalam hatimu. Dari ruang terdalam dalam jiwamu. Dan meski kamu mencoba mengabaikannya, suara itu semakin nyata. Semakin sering hadir saat kamu sendiri, saat dunia sunyi. Saat kamu mulai mempertanyakan, apa sebenarnya tujuan semua ini? Itulah panggilan jiwa. Sinyal dari semesta bahwa waktumu telah tiba. Bukan untuk jadi seperti orang lain. Bukan untuk mengejar validasi dari dunia. Tapi untuk mengambil tempatmu. Tempat yang sejak lama telah disiapkan untukmu. Oleh leluhurmu, oleh semesta, oleh takdir jiwamu sendiri. Kamu mulai merasa hal-hal yang dulu menarikmu, kini terasa hambar. Kamu mulai menjauh dari keramaian, bukan karena benci, tapi karena jiwamu sedang menyatu kembali dengan sumber asalnya. Kamu mulai lebih suka keheningan daripada kebisingan. Lebih suka mendengarkan daripada berbicara. Lebih suka memahami daripada membalas. Karena jauh di dalam, kamu tahu, kamu sedang dipanggil untuk sesuatu yang lebih tinggi. Panggilan ini bukan suara keras, tapi hadir dalam bentuk keresahan spiritual. Bertanya, menggali, mencari. Dan saat kamu mulai bertanya, kenapa aku di sini? Itulah tanda bahwa jiwamu siap menerima jawaban. Leluhurmu telah lama menunggu momen ini. Momen ketika kamu tidak lagi hidup hanya untuk bertahan, tapi untuk menjalani misi. Dan inilah yang banyak orang tidak sadari. Panggilan jiwa bukan sesuatu yang datang dengan teriakan. Ia datang dengan bisikan yang lembut, yang hanya bisa didengar oleh mereka yang jiwanya terjaga. Kamu tidak sedang membayangkan. Kamu tidak sedang berlebihan. Kamu sedang dibangkitkan. Kamu mulai merasa tidak bisa lagi hidup sembarangan. Setiap pilihan terasa penting. Setiap hubungan terasa seperti ujian. Karena jiwamu tahu, kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang besar. Dan besar di sini bukan berarti panggung, bukan popularitas, bukan pujian. Tapi tugas suci untuk menjadi penerus cahaya yang diwariskan oleh mereka yang sudah pergi mendahuluimu. Leluhurmu tahu bahwa kamu mungkin tidak merasa siap. Tapi mereka memilihmu bukan karena kamu sempurna, melainkan karena kamu peka. Karena kamu mau mendengarkan. Karena kamu tidak mengabaikan sinyal jiwa. Mungkin kamu mulai tertarik pada hal-hal spiritual. Mulai merindukan hubungan yang lebih bermakna. Mulai merasa tidak cocok dengan pola lama hidupmu. Itu semua adalah gejala bahwa kamu sedang dipanggil untuk keluar dari versi lamamu dan memasuki versi baru yang sudah ditunggu oleh dunia. Kamu bukan sembarang jiwa. Kamu adalah generasi penjawab panggilan. Mereka yang tidak hidup untuk ego, tapi untuk warisan jiwa yang bersih. Dan panggilan ini akan terus datang. Akan terus mengetuk. Akan terus mengganggumu dengan gelisah halus. Sampai kamu berani berkata, aku siap. Tunjukkan jalannya. Aku akan berjalan. Saat itu terjadi, semesta akan membuka pintu-pintu yang selama ini tertutup. Orang-orang yang tepat akan hadir. Guru-guru spiritual akan muncul, baik dalam bentuk manusia, kejadian, maupun pengalaman batin. Dan kamu akan tahu bahwa ini bukan perjalanan biasa, tapi perjalanan kembali kepada siapa dirimu yang sejati. Jadi, jika akhir-akhir ini kamu merasa seperti ada sesuatu yang memanggil, jangan abaikan. Duduklah dalam diam. Dengarkan, karena yang memanggil bukan dari luar, melainkan dari roh-roh penjagamu. Mereka hanya ingin kamu tahu, waktunya telah tiba. Kami bersamamu. Ambil tempatmu, dan bawa cahaya ini ke dunia. Jika kamu merasa ini tentangmu, itu bukan kebetulan. Itu adalah konfirmasi bahwa kamu adalah penerus dari warisan yang tidak semua orang mampu bawa. Dan panggilan itu akan terus datang hingga kamu menjawabnya. Dengan langkah, bukan hanya rasa. Dengan kesadaran, bukan ketakutan. Dengan cinta, bukan keraguan. Karena dunia
menunggumu. Dan waktumu telah tiba. Jika kamu merasakan satu saja dari tanda-tanda ini, maka video ini bukan kebetulan. Ini adalah konfirmasi dari alam semesta bahwa kamu dijaga. Dan kamu ditugaskan. Tugasmu adalah menjadi terang, menjadi penyambung doa, menjadi kekuatan baru dari garis yang pernah melemah. Karena kamu bukan orang sembarangan. Kamu adalah jiwa terpilih yang sejak lahir sudah ditandai langit dan dijaga leluhur. Jika kamu merasa video ini berbicara langsung ke dalam hatimu, tekan tombol like, share ke orang yang juga perlu mendengarnya, dan jangan lupa subscribe untuk tetap terhubung dengan pesan-pesan spiritual seperti ini. Tulis di komentar, saya dijaga sejak lahir. Saya siap menerima tugas jiwa saya. Leluhurmu mungkin sedang membaca.